pagi. Pagi. Nama saya Kevin Muhammad Irsyad. Iya. Saya perwakilan dari kelompok kami ini, kelompok 1, dengan ingin menanyakan dan mengumpulkan materi itu tentang apa sih faktor-faktor yang penyebab tidak tertarikan masyarakat untuk berkunjung ke museum, yang dimana museum ini kan destinasi sejarah gitu. Pertama, boleh perkenalkan kembali? Oke. Nama saya Erwin. Saya di sini pemandu Museum Basuki Abdullah. Jadi saya akan membantu teman-teman menjelaskan apa faktor mungkin masyarakat yang tidak mau berkunjung ke Museum Basuki Abdullah. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita belajar museum, sebetulnya museum itu ada 2 jenis dilihat dari koleksinya. Ada museum umum, ada museum khusus. Nah, museum umum itu di mana benda koleksi dan sebagainya itu isinya beragam dan banyak ibaratnya masyarakat yang relate terhadap koleksi-koleksi tersebut. Ada juga museum khusus di mana fungsinya itu memang menampilkan benda-benda koleksi tertentu, sehingga tidak banyak masyarakat yang tersangkut paut dengan koleksi itu sehingga tidak mau ke arah sana gitu. Nah, terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak mau ke sini, golongan masyarakat ya, maksudnya golongan masyarakat yang tidak mau ke sini itu sebetulnya terkait banyak faktor, banyak penyebab. Selain dari benda koleksinya sendiri, secara fungsi kita atau secara jenis gitu ya, kita tuh sebetulnya itu museumnya museum tokoh, tapi dikarenakan kita itu tokohnya tokoh seniman dan di dalamnya banyak lukisan, masyarakat itu lebih banyak menganggap kita itu museum seni, seperti Macan, tahu kan ya, Macan yang di Jakarta Barat. Nah, sehingga banyak anggapan atau asumsi kayak, lukisan saya nggak ngerti deh, saya nggak mau kesana, nanti apa yang dilihat gitu, sehingga itu. Padahal enggak, sebenarnya kita tuh museum tokoh, lebih banyak melakukan penjelasan tokoh Basuki Abdullah dibandingkan karya-karya seninya. Cuma ya asumsi yang berkembang di masyarakat itu kita museum seni gitu. Yang kedua, dari segi posisi pun kita tidak menguntungkan sebetulnya ya, kalau menurut saya. Karena gini, misalnya contohnya Museum Sumpah Pemuda atau enggak Galeri Nasional, kalau misalnya mau disebutkan ya, itu rame dua-duanya karena posisinya itu di pinggir jalan. Atau katakanlah Museum Seni Rupa dan Keramik, itu pun rame. Kenapa? Karena berada di lokasi yang memang menjadi tempat destinasi wisata. Saya yang nggak niat masuk Museum Seni dan Keramik pun akan jadi masuk karena saya sedang berkunjung ke tempat wisata begitu. Jadi rame. Sedangkan kita itu berada di dalam kompleks perumahan di mana jalur masuk pun ke dalam kompleks itu sangat terbatas. Sehingga ada ya itu tadi, ketersediaan untuk akses jalan yang ke sana pun tidak terbuka oleh masyarakat, sehingga ada faktor-faktor yang membuat kita dalam tanda kutip tidak dikunjungi oleh sebagian besar masyarakat gitu. Selanjutnya nih, dari kan ada beberapa faktor ketidaktertarikan tersebut ya. Jadi ada nggak sih dampak yang dirasakan oleh pihak kepengurusan dari museum ini sendiri? Kalau mau jujur kita kan sebenarnya kalau mau jujur sih sebetulnya kita itu kan dari museum pemerintah ya, dari segi aset pengelolaan, gaji pegawai sebenarnya tidak terpengaruh karena itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Tapi cuman kan kita ada namanya beban tanggung jawab gitu ya, dimana gimana nih caranya, walau sebenarnya kalau misalnya kita mau santai pun nggak ngaruh apa-apa sama pegawainya sih gitu, karena kan pegawainya kan itu pegawai pemerintah, semuanya masuk ke dalam pemerintah dan sebagainya gitu. Tapi kan kita punya tanggung jawab kan, makanya dalam setiap kegiatan, jadi pertama-tama kita melakukan kegiatan itu kalau bisa terkait dengan masyarakat.
Misalnya contoh gerebek museum yang melibatkan masyarakat sekitar, atau misalnya melukis bersama. Melukis bersama itu misalnya mural di salah satu tembok dengan melibatkan masyarakat. Upaya-upaya pelibatan masyarakat sekitar atau lokal ini itu menjadi baik menurut saya, selain melakukan ibaratnya pemasaran lah di dunia digital seperti medsos dan sebagainya. Tapi menurut saya media yang paling tepat untuk melakukan marketing dan pemasaran adalah tetap yang terbaik adalah dari mulut ke mulut gitu. Sehingga kalau ditanya dampaknya apa terhadap internal kepegawaian ataupun ke kita, sebetulnya ya kita tidak terdampak apa-apa gitu dengan tidak adanya pengunjung itu gitu. Tapi kan kita punya tanggung jawab moral ya, kita udah digaji, masa kita harus santai-santai. Makanya dalam setiap kegiatan yang kita bentuk dan buat, kita push agar misalnya kita punya target nih, misal kita bikin workshop lukis yuk, ayo gitu. Misalnya kita targetkan harus 100 ya, gimana caranya itu harus 100 peserta gitu. Atau misalnya gerebek, nanti yang mengunjungi gerebek museum itu selama kegiatan dari pagi sampai sore ada 2000 pengunjung ya yang kesini. Ya siap, itu tadi kita untuk mempush itu. Atau kan misalnya pameran selama sebulan yang kemarin kita punya target 3000 pengunjung, ayo kita push, ya yuk gitu. Jadi itu tadi gitu. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, di Museum Basuki Abdullah ini maksudnya ada nggak sih kita pameran yang secara online atau virtual gitu? Oke. Kalau pameran online di laman ya, kalau di laman ada. Jadi setiap bahkan teman-teman bisa sampai melihat pameran secara virtual di 4 tahun ke belakang. Kemarin kan kita ini ya COVID ya. Nah, jadi sebelum COVID sih kami sudah membuat pameran virtual ya. Jadi pameran itu adanya pasti di pameran puncak kita, yaitu di pameran temporer yang diselenggarakan tanggal 25 September sampai 25 Oktober. Selalu seperti itu, karena itu hari jadi museum 25 September itu. Nah itu kita sudah ada gitu. Awalnya sih memang untuk mengakomodir pengunjung-pengunjung yang di luar Jabodetabek atau tidak bisa berkunjung ke sini ya. Tapi saat itu dihantam pandemi, malah kunjungannya itu jadi lebih ramai gitu, sehingga pada saat status PPKM dan apalah itu yang mengharuskan kita untuk tutup museum, Museum Basuki Abdullah membuka kegiatan-kegiatan 2 tahun kemarin itu pun secara online gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja pertanyaan terakhir ya. Oke, ya. Pertanyaan terakhirnya saya senang itu. Jadi gimana sih strategi pemasaran yang dilakukan sama Museum Basuki Abdullah ini, online maupun fisik, dan apakah itu dapat meningkatkan ketertarikan dan jumlah kunjungan ke Museum Basuki Abdullah? Oke, yang itu tadi saya ulangi lagi ya. Yang pasti perlu adanya pelibatan masyarakat sekitar atau lokal. Kayak misalnya contohnya ya, kita kalau misalnya mau melakukan kegiatan pasti ada koordinasi dengan masyarakat setempat. Tidak bisa dipungkiri bahwa Museum Basuki Abdullah itu menjadi warga di sekitar komplek, sehingga aturan dan apapun pasti harus mengikuti aturan komplek. Makanya kita juga harus melakukan pelibatan terhadap mereka. Misal di setiap kegiatan itu, misalnya gerebek museum atau misalnya setiap acara pembukaan dan sebagainya, kita pelibatannya dengan masyarakat setempat juga. Kayak misalnya keamanannya kita ngambil setempat gitu. Atau misalnya kita itu tidak pernah memakai, bukan tidak pernah sih, kita memakai juga tapi jarang. Seringnya itu kita menggunakan pedagang-pedagang lokal. Misalkan di depan itu adik-adik ngelihat ada masjid ya. Nah setiap siang itu ada, misalnya ada gerobak mie ayam, ada gerobak soto. Dulu tuh sebelum pandemi bahkan lebih banyak lagi. Kita itu seringnya ketika ada acara pembukaan atau apa, itu kita tarik mereka untuk, ya udah kalau misalnya teman-teman tamu mau makan, ya tinggal pesan di sana. Kita udah pesan di sana, sehingga kayak
nuansa apa ya ibaratnya keterlibatan masyarakat dengan kita itu masih terjamin. Soalnya banyak juga saya nggak bilang museum apa ya, tapi banyak juga yang museum-museum itu lupa gitu mengedukasi masyarakat secara luas, tapi masyarakat sekitarnya itu nggak tahu gedungnya itu yang di dalam itu apa gitu. Padahal harga tiketnya itu cuma 2.000. Mereka itu takut kalau harga tiket yang ke dalam itu mahal ataupun tidak bisa masuk ke sana, sehingga kita udah jauh-jauh koar-koar keluar, tapi kalau masyarakat sekitarnya tidak tahu kan malu ya. Sama seperti misalnya museum sama seperti kayak misalnya pameran museum kemarin ya, yang temporer dari 25 September ke 25 Oktober. Kita kerjasama sama Dinas Pendidikan untuk menjemput murid-murid sekolah se-DKI Jakarta. Tapi kita mengajak rapat sekolah-sekolah sekitar juga untuk tetap datang, sehingga mau dari yang mulai dekat sampai yang terjauh itu kenal. Nah, yang kedua tentu saja melakukan pemasaran melalui media sosial yang dikenal oleh dari kalangan muda sampai yang sepuh gitu. Sehingga kan tergantung marketnya ya, misalnya yang sepuh-sepuh itu ya, atau yang udah zamannya Pak Basuki Abdullah Pak pasti kenal ya, itu pasti mainnya Facebook. Kita buat akun Facebook itu, akun Instagram juga kita punya, Twitter, TikTok dan sebagainya kita punya semua. Dan nggak cuma main aja dong, tapi harus apa? Harus beriklan. Sehingga kalau iklan di media sosial itu kan tepat sasaran ya. Maunya apa nih? Misalnya saya mau kegiatan lomba lukis SMA, tentunya saya nanti beriklan. Dalam iklan itu disebutkan sasarannya seperti apa, sehingga pencapaian untuk pengunjung ataupun di setiap kegiatan kita tepat sasaran dan menaikkan jumlah pengunjung.